Asbun, Assalamualaikum Yorobun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Awal tahun ini tentu saja kita disuguhi dengan drama-drama baru. Betul. Aku sudah menonton satu drama yang refreshing banget. Apa tuh? Dari posternya aja aku udah tahu ini romcom abis. Yang gendong-gendongan itu bukan? Bener banget. Dan kalau dari aku, hari ini aku bakal ngebahas drama Spring Fever. Kalau dari Terry ada drama apa? Kali ini aku lagi ngikutin drama tentang idol. Oke. Kehidupan idol yang terkena skandal. Mm-mm. Itu dramanya salah satu personilnya SNSD yaitu Sooyoung. Dan ini seru banget kalau buat gue. Bener. Aku sempat kepo walaupun belum nonton. Ini kan tentang idol. Betul. Yang mainnya Sooyoung. Tapi Sooyoungnya bukan idol ya? Bukan jadi idol, dia jadi pengacara. Seru sih. Yang jadi idolnya bukan idol Bukan kan? idol. Wah, ini agak apa tuh? Cross gitu ya? Jadi ada twistnya di sini. Oke, kita bakal bahas drama masing-masing. Betul. Boleh Terry sampaikan dulu dramanya Idol Eye itu apa? Jadi sebenarnya Idol Eye ini mengisahkan tentang seorang pengacara yang bernama Meng Sena. Oke. Dia pengacara kasus kriminal Oke. di sebuah firma hukum dengan tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Jadi dia kalau ngebelain penjahat tuh dia menang terus gitu. Tapi di balik itu semua, di balik profesinya yang serius, dia tuh sebenarnya adalah fan girl dari sebuah boy band namanya Gold Boys. Dan biasanya adalah vokalis berikut gitaris juga namanya Dorai. Ceritanya makin seru karena ternyata terjadi sebuah skandal yang melibatkan biasnya itu Dorai dituduh membunuh sahabatnya sendiri yang juga teman satu membernya. Dan dalam kasus ini Meng Sena ditugaskan untuk menjadi pengacara yang membela Dorai. Itu sih kurang lebih plotnya seperti itu. Dari sinopsis yang Terry sampaikan ya, ada beberapa yang pengen aku tanyain. Pertama adalah, dan aku sampaikan. Yang pertama adalah kalau si Sena ini ceritanya dia pengacara yang menang mulu ya. Iya, dia tingkat kemenangannya sangat tinggi. Tapi Terry ingat nggak sih ada drama tentang pengacara? Dia tuh pengacara yang tingkat kemenangannya hanya 5%. Oh gitu. Ini dari drama Big Mouth yang mainnya Lee Jong Suk. Lee Jong Suk. Aduh, Itu kebalikannya drama harus banget. ketemu sih. Dan drama soal pengacara ini emang di Korea, di drakor unik-unik. Emang. Yang itu, Sena, dia pengacara plus seorang fangirl. Si Jong Suk pengacara tapi kemenangannya rendah. Iya. Ada yang $1 lawyer. Oh, Wonder Liar. Iya betul, Nam Gong Min. Min. Jadi dia apapun kasusnya dibayarnya Bayarnya cuma segitu aja. $2. Menurut aku agak-agak nyangka juga ketika ada drakor yang dia ngangkat tema pengacara bisa berbagai jenis gitu. Betul, dan unik-unik semua Bener. kasusnya sih. Yang Lee Jong Suk juga ada tuh yang apa tuh Law and the City. Oke. Itu kan tentang pengacara juga, tapi yang dia ambil sudut pandangnya adalah kehidupan masing-masing mereka. Betul. Sisi humanis para pengacara ini gitu. Benar. Kayak ternyata Dari banyak. berbagai sisi Iya, ya. gitu. Terus yang lebih unik lagi pacarnya Sooyoung saat ini kan lagi main juga pro bono kan. Iya, lagi. Yang lagi tayang. Dan lo tau nggak sebelumnya dia juga pernah main jadi pengacara apa? Hantu. Kliennya adalah hantu. Ya aku nonton lagi Dan itu. itu uniknya selain kliennya para hantu, tapi kasus-kasusnya itu berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Jadi dia pengacara tenaga kerja kalau nggak salah. Itu kayak khusus gitu. Jadi dia harus dapat sertifikasi khusus untuk jadi pengacara itu. Unik banget sih. Keren banget kan. Padahal temanya pengacara aja, tapi tapi dia kayak bisa banyak. ngambil atmosfer yang banyak gitu walaupun temanya pengacara. Seru. Keren banget. Terus ada yang tadi Terry bilang si Sooyoungnya ini adalah pengacara tapi dia juga seorang fangirl. Langsung ngingetin sama drama Park Min Young. Her Private Life. Iya, itu lagi. Bener. Itu mirip gak sama itu? Kurang lebih sama karena kan di balik profesinya yang terkesan serius, tapi dia punya sisi lain menjadi fangirl. Kalau di Her Private Life itu Park Min Young Sodokmi ya, dia tuh jadi kurator seni. Di sebuah museum yang bergengsi. Jadi dia tuh meriksain karya-karya seni untuk masuk ke museum. Itu juga seru sih. Dan lebih parah dia adalah admin fanbase. Iya. Jadi dia fangirlnya tuh dia admin. Jadi kerjanya dia tuh apa sih namanya?
Motret. dia pakai baju hitam-hitam, pakai masker, terus dia bawa kamera yang telenya gitu, Iya, terus bener. dia bawa tangga. Terus dia fansnya terus dia foto-foto. Iya. Terus effort banget dianya, Tuh. seru-seru. Mungkin perbedaannya di ini, kalau Suyong tuh dia langsung berhadapan dengan idol yang dia sukai. Betul. Sementara di Park Min Young itu pacar dia bukan idolnya. Bukan idolnya, dia cuma jadi idol aja. Dia cuma suka sama idol aja, tapi pacarnya bukan. Iya. Dan cowoknya Park Min Young di situ adalah cowok yang green flag banget karena dia membolehkan. Ryan Gold. Iya. Itu langsung dijadiin idola banget karena susah ya untuk cowok membiarkan ceweknya jadi fangirl dan memuja-muja idola Iya, gitu iya, kan. benar. Seru sih dramanya. Kalau misalnya lu suka drama ini, harus nonton Her Private Life sama Lovely Runner juga. Oh bener juga. Itu kan idol nih. dan fangirl juga. Iya. Seru-seru. Dan kalau ngeliat lagi di Netflix ada Suyong, ada pacarnya juga di Pro Bono. Bisa kayak gitu ya? Sama-sama jadi pengacara pula. Kocak banget. Seru Tayangnya sih. hari apa aja tuh? My Idol Eye ini Senin Selasa. Oke. Ini tayang. Apa aja yang menarik dari drama ini tuh? Jadi drama ini menarik karena dari drama ini tuh ada beberapa hal yang bisa kita cermati dan sering terjadi sih di kehidupan nyata saat ini gitu loh. Misalnya aja penghakiman secara massal. Jadi ketika Doraik itu terlibat kasus pembunuhan, biasanya langsung dihakimi secara massal sama masyarakat. Dalam hal ini proses hukumnya juga masih berjalan, tapi dia udah ada narasi-narasi yang terbentuk oleh media, terus biasanya juga industri hiburan langsung di-cut aja karena cari aman gitu. Nah dari sini kita bisa ngelihat bahwa emang sanksi sosial itu jauh lebih berat daripada sanksi hukum. Iya, Karena kan proses hukumnya masih berjalan, tapi orang udah ngejudge gitu loh. Banyak ya kasus kayak gini kan ya. Iya, banyak juga. Di luar ini akhirnya dia benar atau salah, tapi ini proses hukumnya masih berjalan. Kalau dalam drama ini konteksnya kan dia nggak salah gitu. Tapi kalau dalam kenyataan mungkin emang benar dia salah sih. Mungkin. Tapi aku lebih suka kayak ada public figure yang dia tuh jelas-jelas salah dan dia jadi public enemy. Oh iya, Contohnya itu Jule. itu kan kita ya udah jelas gitu kan. Iya, kalau kasusnya dia belum tentu salah, nah itu sih yang kesian. Terus selain itu, dalam hal ini lagi-lagi hukum ternyata bisa dibengkokkan. Oke. Nah, karena jaksa di dalam drama ini ya, dalam konteks drama ini, jaksa yang harusnya dia netral dan objektif, tapi ternyata bisa dibengkokkan dengan konflik kepentingan. Jadi ada tekanan politik, kayak goyah gitu loh. Kalau misalnya media ngomong kayak gini, dia ngikut gitu loh. Dan banyak banget pada akhirnya bukti dan saksi yang maksa dan dibikin-bikin gitu. Ya kayak sekarang aja kan ada juga yang bikin bukti katanya dari tayangan Netflix, buktinya flash disk. Oh gitu bener. Dibajak gitu berarti kan. Aku jadi penasaran sih soal hukum yang ada di drama ini. Kira-kira drama ini sampai mengubah konstitusi gak? Nah, nggak tahu. bisa jadi. Oke. Terry tahu nggak nama fandomnya si ini apa? Oh, Ada fandomnya? kayaknya ada tapi aku lupa deh. Tapi emang dari drama ini kita juga jadi bisa lebih mengenal budaya fandom. Iya. Jadi kan Sena itu sebagai fangirl, tapi kan sebenarnya nggak semuanya toksik ya. Jadi ada juga fangirl yang yang bermartabat dan punya harga diri dan mereka hanya mencintai idolanya dengan cara-cara yang terhormat gitu loh. Masih menghargai batasan, privasi. Tapi di drama ini juga diceritakan ada fans yang toksik gitu, yang biasa disebut saseng. Bener Menurut tadi gimana? Jadi aku kan ngikutin K-pop kurang lebih dari 2009. Udah gabung beberapa fandom ya. Karena pertama aku suka sama SNSD, maka Son itu adalah fandom pertama aku gitu. Tapi nggak yang serius gabung, tapi tahu nama fandom itu. Disitulah aku mengenal, ternyata setiap grup itu dia punya kumpulan fansnya yang selalu support dengan karya yang fansnya atau idolanya bikin gitu. Dari kata supportnya aja itu udah oke, berarti tujuan dari fandomnya adalah mensupport idolnya gitu ya. Betul. Nah karena aku dari dulu sampai sekarang ternyata banyak perubahan yang terjadi dengan fandom ini. Apa tuh gitu perubahannya? ya. Dari yang dulu tuh kayak aku ngeliatnya suportif banget, terus Damai, kayak erat, guyup gitu. Sekarang mah teh bahkan satu fandom ada yang saling serang. Jadi maksudnya karena punya bias,
Terus member ini, dia lebih suka member yang ini daripada member yang Iya, ini betul. gitu. Padahal kan dulu mah damai-damai aja. Paling Iya, kayak gitu. apa sih, punya merchandise doang, punya. Bener. Kalau di sini Sena paling dia ikutan fan war tiket, fan signing, Iya. atau misalnya beli produk yang diiklankan oleh idolanya. Itu kan standar ya. Betul Tapi sekali. kalau sekarang Wah, sekarang mah, wah ini banget. Karena ada satu orang yang ngefans sama satu orang itu doang, dia kayak, ih kamu si member itu harusnya nggak bareng sama member aku, kayak gitu-gitu. Perubahannya tuh udah jauh banget lah gitu. Dulu zaman-zaman Gen 2 itu idol misalkan SNSD tuh bisa foto bareng sama 2PM. iya, mereka dulu ngakrab ya. SNSD bisa foto bareng sama Big Bang Fansnya gitu. juga biasa-biasa aja. Bahkan ada momen Taeyang tuh cium Ayu di panggung. Oh iya, aku inget. Itu kan lagu, udah kan lagu yang itu. I Need a Girl itu bukan? Karena antar idolnya pun dekat gitu ya, berteman, sehingga para fansnya pun atau fandomnya pun ya berteman juga. Santuy gitu ya. Terus kedua fandom ini juga ikut banget. Hal itu kalau terjadi sekarang chaos. Serem sih. Orang mereka nggak ngapa-ngapain aja terus kayak dibikin-bikin kayak ada Iya. AU-nya, alternate universe-nya gitu. Bener, kayak misalkan main mata aja di Dia ngeliatin acara award gitu. Bukan main mata, itu juga cuman kayak lagi papasan mata ketemu mata, ya udah gitu. Itu diartiin. Wow. Terus ada fans yang jahat, jangan ganggu idolaku. Jauh-jauh dari idolaku. Kamu harus segera pensiun biar idolaku nggak ganggu sama kamu. Parah sih. Sekarang Kayaknya maksudnya ya. berbagai tindakan ekstrim dilakukan oleh Saseng ya dia. Kalau di drama ini, drama Idol Eye ini, yang dilakukan oleh Sasengnya Doraik itu, dia bisa punya kode rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya. Terus dia bisa, awalnya dia bisa tahu apartemennya yang mana, gedung yang mana, dan dia bisa masuk gitu loh. Oh my god. ngeri Dan banget. itu yang bikin akhirnya Doraiknya depresi. Tapi kalau di kehidupan nyata tuh ada juga nggak sih tindakan Saseng yang parah sih, Di? Tindakan Saseng yang aku inget yang sempat parah banget dan juga sempat viral banget. Jadi ini mah fansnya BTS, Sasengnya BTS, bahkan mereka tuh jadi bisa tahu jadwal penerbangan para membernya. Betul. Dan si Saseng ini segerbong di di pesawat. pesawat itu. Tapi ini kayaknya BTS-nya belum pakai yang bisnis dan lain-lain atau private jet atau lain-lain. Jadi pas BTS yang turun, semuanya pada bangun teh. Bukan 1-2 orang, segerbong itu mau bangun straight gitu. Seniat Terus itu. langsung ngikutin member-membernya. Dari situ aja udah serem banget. Yang terbaru ada yang Enhypen. Kenapa tuh? Di bandara teh. Ini mah sama Saseng teh bukan disentuh gitu teh. Dikejar teh itu mah. Jadi siapa aku lupa namanya. Oh, yang Jack. Kalau yang Jack mah dia sampai dorong Jack. Sasengnya. Ada member lain dia mah apa dikejar. Ih, parah. Dia takut, paranoid gitu. Terus mau diapain sih? Mau dipeluk? Nggak ngerti teh. Nggak ngerti. Iya. Terus Itu baru yang di bandara teh. di bandara, oke. Belum yang masuk ke apartemen. Kan serem. itu yang di Yang TVXQ yang aku baca sih. Jejong. Ada membernya TVXQ, Jejong, yang Sasengnya bisa masuk ke dalam rumahnya terus fotoin dia lagi tidur. Itu aku baca. Itu creepy banget sih. Dan katanya ada salah satu member EXO dikasih boneka teddy bear. Tapi di bagian matanya tuh katanya ada kamera. Itu juga serem sih. Serem banget. Biar apa coba? Kayaknya ini juga pernah sama Jungkook BTS lagi live ada yang ngetok. Jungkooknya kaget di depan live-nya. Gitu. Wah, itu serem banget. Ini kali Shopee bukan? Iya, paket gitu ya. Paket. Bisa jadi gitu. Enggak dia kayak ada yang ngikutin gitu. Aneh-aneh banget tindakan Saseng gitu. Aku juga gak ngerti cara mereka bekerja kok bisa sampai tahu jadwal penerbangan, terus juga password rumah dan lain-lain. Tapi itu yang jelas tindakan yang jahat sih. Ya semoga aja para fangirl atau fanboy juga bisa lebih menghargai dan menghormati privasi para idolanya dan memberikan dukungan dengan cara-cara yang positif aja lah ya. Benar. Tadi kalau ini nyambung lagi ke drama ya. Oke. Jadi di drama ini Doraik juga mengalami depresi. Karena itu sering gak ada Saseng. Terus dia ngerasa kayak selalu diteror gitu. Dia punya gangguan kecemasan, panic attack, dan sampai telinganya berdenging gitu. Kalau jadi tuh dia telinganya berdenging itu katanya berhubungan dengan anger issue. Jadi kayak suka menahan amarah gitu loh. Dan di sini di episode sebelumnya 6 kalau nggak salah ada satu kejadian. Awalnya Doraik itu nggak tahu kalau Sena adalah fangirlnya dia gitu.
Jadi dia tuh udah percaya banget sama Sena sebagai pengacara yang ngebelain dia. Pokoknya cuma satu-satunya orang yang percaya bahwa gue tuh bukan pembunuhnya. Karena semua orang nganggep dia pembunuh dari pihak agensi, bahkan ibunya sendiri nganggep dia emang benar pembunuhnya. Yang percaya tuh cuma Sena doang. Sehingga ketika akhirnya terbongkar bahwa ternyata Sena itu fangirlnya dia kayak ngerasa sakit hati banget gitu. Kayak aku terhianati gitu. Karena ada satu titik di mana dia ngerasa ketika dia jadi idol, itu dia kan harus pakai topeng nih supaya disukai sama penggemarnya. Nah, jadi dia karena kelamaan pakai topeng, akhirnya dia ngerasa kalau esensi dirinya lama-lama memudar, terus dia jadi kayak kehilangan jati diri. Terus ketika ada orang yang suka sama dia bukan sebagai idol, yaitu Sena pengacaranya, dia ngerasa wah ini ada juga yang suka sama gue sebagai diri gue sendiri. Makanya ketika akhirnya tahu kalau ternyata dia tuh fangirl juga dan punya berbagai merchandise dan photocardnya, akhirnya dia ngerasa terhianati. Nah semalam sampai itu, minggu lalu sampai situ. Jadi pas minggu ini tuh seru nih. Lanjutannya gimana? Oke. Kenapa dia bisa marah gitu ya si Dorainya? Iya, dia sakit hati karena ternyata si Sena tuh sama aja gitu sama fans-fansnya yang lain. Lu suka gue hanya sebagai idola. Jadi dia tuh ngerasa dia tuh cuma sebagai produk aja loh, di produk yang bisa ditinggalkan kapan aja. Jadi dia nggak ngerasa sebagai manusia gitu loh. Makanya ketika akhirnya dia tahu kalau ternyata lu sama aja sama fans-fans gue yang lain, terus dia sakit hati banget gitu. Ini seru nih episode nanti malam. Oke. Lanjut. Kayaknya aku bakal nonton sih. Cobain. Ih, mantap banget. Aku nih sedang mempersiapkan. Siap. Waktu ini ada Idol Eye, aku punya Spring Fever. Ini juga lucu banget. Ini gimana? drama terlucu. Seru. Drama yang seru, drama terlucu awal 2026. Tapi itu ya, gue ngeliat teasernya, lu lihat nggak sih? An Boyun tuh memang badannya gede. Iya. Tapi dia ngegendong, tapi lu tau nggak cara ngegendongnya? Yang dingin. Iya. Bahwa ini kan bunga kan? Dia ngegendong semua rekan mainnya. Sampai si cowoknya juga digendong. Si keponakannya. Iya. Itu digendong sama dia. Si gurunya juga, aduh harus ngeliat deh teasernya, emang kayaknya kuat beneran gitu loh. Karena kan di drama itu dia bisa ngangkat-ngangkat kan. Iya. Lanjut di gimana? Drama Spring Fever ini adalah drama yang tayang di TVN. Kalau OTT-nya di Prime, tayangnya Senin Selasa, 12 episode. Yang main An Bohyun sama Lee Ju Bin. Drama ini bercerita tentang seorang guru perempuan yang berasal dari kota, lalu dia pindah ke desa. Lalu dia bertemu dengan paman dari muridnya. Pamannya ini adalah An Bohyun, namanya Sun Jae-gyu. Di kotanya, di desanya, dia terkenal sebagai cowok yang seram. Iya kan? Kayak petantang-petenteng banget. Iya, pokoknya semua aura gangster ada di dia lah, kayak gitu ya. Badan tatoan gede, gitu ya. Terus juga rambutnya cepak, tatoan yang ternyata palsu, gitu kan. Nah, mereka ternyata punya masa lalu pernah bertemu juga, dan ketemu lagi di sini. Akhirnya mereka tampaknya akan menjalani kisah cinta yang menarik seru. Tapi sebenarnya yang bikin seru di drama ini kalau menurut Adi apanya nih? An Bohyunnya sih. Emangnya? Jadi An Bohyun ini karakter yang menurut aku secara tampilan itu akan bikin kesan ke penonton bahwa wah ini mah orang jahat. Gitu. Kayak kasar, berangasan. Terus pokoknya kita jadi berasumsi aja ya. Ini orang kayaknya nih berangasan, petantang-petantang banget. Betul, nih. Gitu. tatapannya tajam. Kayak baru ketemu aja udah dikasih KDRT gitu kan. Tapi ternyata sosok An Bohyun ini adalah orang yang penyayang sama ponakannya gitu kan. Kalau ada yang salah dia belain, ada yang tertindas dia belain, baik sama orang, termasuk sama Lee Ju Bin di sini. Gitu. Jadi sebenarnya dia lebih ke itu jujur dan kayak belak-belakan aja gitu. Bener dan banget. Kayak nggak suka bertele-tele atau basa-basi gitu. Jadi kayak iya. sama guru-gurunya juga kan pas datang langsung tek-tek gitu. Aku ngerti banget sih. Ini dibuat di webtoon kan. Mungkin di webtoon juga dari segi visualnya dia pengen nunjukin bahwa An Bohyun tuh orang yang langsung dinilai sama penonton atau pembaca itu kasar, jahat mungkin ya, terus juga penuh kekerasan apa segala macam dibawa ke hal-hal yang kejam gitu. Ternyata belakangin, dipatahin semuanya gitu dan dapat banget sih itunya gitu. Iya. Terus udah gitu orang-orang tuh pada percaya aja kalau dia aslinya tuh
preman ya. Mm-mm. Padahal ternyata pas di episode sini terbongkar bahwa dia tuh kerja di perusahaan energi gitu loh, Iya, pembangkit betul sekali. tenaga. Iya. Jadi tulisannya CEO perusahaan JK Power Energy Betul katanya. sekali. Dan kenapa para karyawan itu badannya besar-besar kayak gangster? Karena kerjanya ngangkut-ngangkut solar. Solar tuh ini buat nangkep Panel cahaya ya. matahari gitu, panasnya Iya, dijadiin iya. sumber energi kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang langsung ngejudge, dia ketua geng. Itu anggotanya gangster semua. Kayaknya ini akan ada satu momen di mana ternyata si An Bo Hyun ini takut sama kecoa dah. Kayak harus ada poin di mana dia takut sama sesuatu Iya, gitu ya. benar. Cuma di sini yang menarik adalah Han Bo Hyun itu dia tidak berusaha untuk membenarkan asumsi itu gitu. Itu Gue nggak dia. tahu apakah dia tahu atau tidak dia dituduh seperti itu, tapi dia kayak nggak berusaha ngejelasin ya. Iya, itu lucu juga sih, karena tidak semua hal harus diklarifikasi. Bener. Begitupun mungkin dengan Panji yang tidak perlu mengklarifikasi semua kejahatannya, semua komentar netizen pada Mensreya gitu. Apanya. Kayak Iya, gitu, jadi dia bener. kayak membiarkan aja mereka berasumsi. Ya udah yang penting gue kayak gini kayaknya gitu ya. Betul sekali. Aku juga udah ngerangkum beberapa hal kenapa drama ini cocok disukai, karena kisahnya ringan dan lucu, dan gak perlu banyak mikir. Betul. Itulah kenapa drama ini tayangnya Senin Selasa. Oh, ketika kita baru memulai rutinitas yang bikin stres, Itu dia. malamnya nonton drama ini. Iya, Betul, benar. betul. Cocok. Jadi abis Senin stres, malamnya nonton ini, Selasa stres lagi sih. Tapi kan malamnya nonton lagi 2 episode. Betul. Jadi ini ada drama yang lucu, yang ringan, jadi cocok untuk diikuti. Kemudian ini diambil dari webtoon. Dari webtoon. Dan surprisingly, An Bo Hyun tuh mirip banget sama yang aslinya. gitu. Aku udah lihat tadi webtoonnya, judulnya juga sama. Mirip teh, rambutnya cepat, gitu. Oh, Perawakannya tegap. gede, ototnya. Untung nggak botak. Nanti kayak podcaster Indonesia. Jadi kemiripannya ya mungkin 90% ya gitu ya. Kayaknya pembaca webtoonnya juga akan suka dengan karakter yang ada di dramanya. Terus berlatarkan desa di sini ceritanya. Jadi punya view yang nggak gitu-gitu aja. Ya, healing gitu. lah ya bisa. Aku lihat sih ini kayak yang ada di drama apa itu si Kim Sano. Oh, hometown Caca. Hometown Sama Caca dengan ya. itu kayaknya di daerah situ. Terus ya ini mood booster banget gitu, karena banyak hal lucu di tiap episodenya. Walaupun ini baru 2 episode, aku suka banget ketika An Bo Hyun-nya ngelucu. Dia ngangkat apa itu namanya pot bunga, Buat gitu bunga, kan. terus ngangkat kursi, ngangkat mobil. Ada yang dia loncat pagers. Kayak webtoon banget gitu ya. Iya, Komikal. Dia tuh larinya tuh bisa cepet katanya, bisa mengalahkan kecepatan kereta. Oh, bener. Kayak gitu-gitu. Aku suka yang kayak gitu-gitu. Tidak masuk akal, tapi ya akal kita tidak menolaknya juga gitu. Nikmati aja sebagai Betul hiburan. sekali. Cuman yang bikin penasaran ini alasan kenapa Yeonbum berubah. Ibu gurunya masih Betul belum sekali. terbongkar ya di episode 2. Kan awalnya kan dia tuh ceria tuh pas jadi guru di Seoul, tapi ketika pindah ke desa dia jadi muram. Iya. Terus pakai baju hitam terus. Nah, Betul ini sekali. kayaknya ada satu insiden tertentu deh. Cerita soal si Yeonbom ini juga ada satu kebiasaan yang Yeonbom lakukan sebelum beraktivitas. Apa tuh? Yaitu jangan senyum, jangan bahagia, tetap muram, semangat. Jadi dari awal dia udah apa tuh namanya? Afirmasi negatif. Betul. Orangnya afirmasi positif ya. Ini afirmasi negatif. Dia kasih sugesti negatif pada dirinya sendiri gitu, biar seharian dia muram kayak gitu-gitu. Dan ini beda banget sama yang ada di drama Our Unwritten Soul yang main Park Bo Young waktu itu. Dia tiap pagi justru memberikan sugesti yang positif pada dirinya. Hari esok belum tiba, hari kemarin sudah lewat, hari ini kita nggak tahu. Ayo, kayak gitu. Ini 2 karakter yang beda banget gitu, dan ya di balik itu semua aku yakin pasti ada alasannya. Ada satu kejadian gitu. yang bikin dia jadi kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat Our Unwritten Soul, si Park Bo Young yang suka nyemangetin dirinya tiap pagi itu dulunya juga punya depresi. Iya, betul. Tapi dengan kata-kata kayak gitu dia menjalani harinya dengan penuh semangat, ngasih spirit juga yang sama juga sama orang-orang. Kayaknya emang sugesti baik atau buruk di pagi hari itu emang mempengaruhi kita seharian deh. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri ya. Betul. Pagi ketika bangun, apa yang kita ucapkan pada diri kita, itu bisa menentukan hari kita Betul sekali. selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong soal Yeonbum juga, dia kan selalu pakai baju yang gelap, Hitam, hitam.
ibu guru tuh pakaiannya kalau nggak hitam, hitam muda, cina Hitam hitam cerah. dark, hitam cerah, cina gitu, hitam malam, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi pas tadi aku lihat webtoonnya di episode 1 webtoonnya, dia tuh pakaiannya nggak hitam-hitam loh teh. Oh enggak. Heeh, nggak tahu deh. Aku itu apakah tambahan dari dramanya atau gimana? Kayak Ya kadang gitu. emang suka ada perbedaan-perbedaan ya dari webtoon ke Betul drama. sekali. Dan drama ini selain ada yang aku sukai, ternyata punya pesan juga. Oke. Yang pertama tadi bahwa sugesti seperti apapun pada kita di pagi hari atau seterusnya mempengaruhi mood kita juga. Yang kedua adalah don't judge a book by its Its cover tuh cover. bener banget di sini gitu. Bener. Karena kalau kita langsung disuguhi si Sun Jae Gyo atau An Bo Hyun, jedag aja gitu. Aku sih lari ya. Terus bawa sate, lari. Iya, bener kayak gitu-gitu. Tapi ternyata kan dia orangnya baik, Iya, sayang iya, sama iya. ponakannya, gitu-gitu. Kita harus kasih pengertian. kesempatan lah kalau ada orang yang seperti itu, berarti kita harus kasih kesempatan untuk lebih mengenal lebih dekat Iya, ya. iya, gitu dia. Jadi nggak cuman lucu ataupun romantis, drama ini juga punya pesan tersendiri. Pokoknya rekomendasi banget dia. Asli. Ringan. Tapi aku suka ini, kecewa kalau ada impresi yang bagus di awal, Wah. kesini-sininya itu juga menurun. Beberapa kayak gitu ya. Kayak itu yang kemarin Pak Sejun apa sih judulnya? Aku sampai lupa lagi. Shirley Shirley Tomorrow. Tomorrow. Wah, aku drop, gak ramai kesininya. Ya emang kayaknya untuk mempertahankan apa sih kayak semangat gitu ya. Agak susah ya sekarang. Kayaknya sih Padahal gitu sih. udah rata-rata 12 episode tapi kayak susah ya. Iya, nggak tahu kenapa. Aneh banget. Aku juga punya ini list dari drama-drama An Bo Hyun dan juga Lee Joo Bin yang menjadi pemeran utama di Spring Fever ini. An Bo Hyun, Terry tahu di drama apa aja? Yang paling aku suka sih kemarin Yumi Cell. Oke, aku lupa nama karakternya. Siapa? Wong. Oh iya, Choi Ung lagi. Bukan, Wong aja. Iya, Wong aja, aja. Wong aja. Dia kan punya sel dia tuh sel lapar dan sel nafsu yang tingginya. Iya kan? iya. Kan kalau Yumi kan sel cinta yang Iya. dominannya gitu kan. Sama itu yang 19 Oh, See You in My 19 My Life. 19 Life. Itu sih yang paling aku inget ya. Iya. Apa lagi ya? Dia? Aku punya listnya tadi Michelle, terus See You in My 19 Life, Itaewon Class, Jadi antagonis. antagonis dia itu anak dari CEO tukang ayam tapi nggak suka makan ayam Benar. karena dia punya trauma disuruh matahin leher ayam. Oh iya. Gitu. Itu juga dari webtoon lagi Itaewon. Benar. Terus juga ada My Name, kalau Terry tahu dia main sama Han Sohee. Iya, aku nggak Ya. tamat. Ada adegan panasnya. Itu aku nggak tamat. Adegan panasnya si Duru gini nih. Tahu si Duru nggak Terry? Kayak Di laron depan gitu. perapian. Oke, kemudian ada Flex X Cop. Aku nggak Oh, nonton Flex yang aku ini. nonton justru itu. Lucu katanya ya? Lucu. Hmm. Jadi dia anak tajir, pengacara. Terus dia kena kasus, akhirnya dia jadi polisi. Oh. Tapi dia tajir banget. Jadi Iya, Terry pernah cerita. di kalangan Iya, polisi iya, itu, iya. dia tuh kayak polisi kehormatan gitu. Dia bisa jadi polisi karena sebelumnya dia udah jadi pengacara. Bisa ternyata. Itu lucu lucu banget. sih. Malah mau ada season 2-nya kalau nggak salah, Flex X Cop itu. Menarik. Terus juga ada Military Prosecutor. Aku juga nggak nonton yang ini. Tapi dari beberapa drama yang aku sebutin ini, itu emang ada yang Berantem-berantemnya ya. action gitu dan ada yang juga jadi antagonis. Yang mana kalau misalkan dia punya sosok yang jahat dan juga serem, ya cocok banget jadi Sun Jae Gyo gitu. Jadi Iya, makanya iya, di iya. Spring Fever ini An Bo Hyun jadi cast yang menurut aku bagus untuk dijadiin karakter Sun Jae Gyo. Yang berikutnya lagi ada list dari drama Lee Joo Bin. Dia pernah main di Be Melodramatic, Tiga Sahabat. Iya gitu. Iya, melodramatic. Bener ya mana Iya, dia teh? Ada lu ya nggak nonton? sempat. Cuman Ada, aku lupa dia yang mana. Terus ini Queen of Tears dia pernah muncul. Oh iya? Queen of Tears? Dia teh Istrinya si itu kan. Itu yang adiknya ya? Heeh. Bener-bener. Itu. Oh iya, yang nipu kan? Yang suka main game. Iya Oh, lagi. baru ingat. Bener itu yang nipu. Tapi akhirnya jadi baik kan? Ya, akhirnya jadi baik. Sadar. Itu anaknya anak dia bukan sih? Bukan. Kayaknya Kok iya, nggak iya salah? ada skandal Ada itu anaknya, kalau nggak lupa, salah. lupa. Terus ini yang aku paling suka The Divorce ya? Insurance. Iya. Aku sama ingetin Lee dia Dong di Wook. situ. Jadi sekarang dapat pemeran utama lagi. Kayaknya sih ya membuka Mudah-mudahan jalan lah. Bisa bersinar. Betul sekali.
Nah itu dia dua drama yang kami tonton di awal 2026 ini. Kalau yang Terry ini kategorinya drama apa ya genrenya? Ada misterinya dan Oke. ada romansnya, ada hukumnya juga. Betul sekali. Campur-campur lah pokoknya. Kayak aku kan romcom lah, Romcom dari aja itu. romcom yang gitu ya. Jadi ada dua drakor dari kami yang direkomendasikan buat teman-teman untuk ditonton ya. Ada tadi genrenya yang Terry bilang, ada aku yang romcom. Kira-kira teman-teman lagi nonton drama apa nih? Boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Annyeong. Annyeong. Kamsahamnida.